Panen telah usai, bedengan-bedengan kini kosong melompong, dan rasanya kita bisa membiarkan kebun beristirahat sampai musim tanam berikutnya tiba. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa justru sekaranglah, di penghujung musim tanam ini, keajaiban untuk musim berikutnya dimulai. Hari ini kita akan membahas bagaimana mengubah tanah yang lelah dan kurang subur menjadi oase yang kaya nutrisi dengan bantuan 7 penolong. Ajaib, tanaman pupuk hijau terbaik untuk ditanam setelah panen. Dan percayalah, beberapa di antaranya pasti akan mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai, mari kita pahami lebih dalam apa itu pupuk hijau ini. Sederhananya, mereka adalah tanaman yang sengaja kita tanam, bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan demi kesehatan dan kesuburan tanah itu sendiri. Mereka adalah dokter hijau sejati bagi kebun Anda. Dengan akarnya, mereka menggemburkan tanah, memperkaya tanah dengan nitrogen dan bahan organik, menekan pertumbuhan gulma, bahkan membantu melawan beberapa hama dan penyakit. Intinya, ini adalah cara terbaik untuk membiarkan tanah bernapas dan memulihkan kekuatannya. Baik, pilihan unggulan pertama kita, dan mungkin juara sejati dalam hal kecepatan tumbuh di antara tanaman penutup tanah, adalah mustard putih. Jika Anda baru saja selesai panen terlambat, dan waktu persiapan lahan untuk musim tanam berikutnya sudah mepet, mustard adalah pilihan terbaik Anda. Pertumbuhannya luar biasa cepat. Hanya dalam 1 hingga 1,5 bulan, ia sudah bisa menumbuhkan masa daun hijau yang subur. Hamparan hijau ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga berfungsi sebagai selimut alami bagi tanah. Melindungi tanah dari erosi akibat hujan dan angin. Akar-akar mustard yang tidak terlalu dalam, namun berjumlah banyak ini sangat efektif menggemburkan lapisan tanah bagian atas yang paling penting. Namun, kekuatan super utama mustard adalah sifat fitosanitasnya. Minyak atsiri yang dihasilkannya secara efektif membersihkan tanah. Minyak ini menekan perkembangan penyakit jamur, seperti busuk daun, Phytophthora, dan kudis, scab, yang sering mengganggu tanaman kentang dan tomat. Bahkan, hama pengganggu seperti ulat kawat, wireworm, tidak tahan dengan kehadiran mustard dan akan menjauh dari area tanam. Selain itu, mustard juga membantu mengubah fosfor yang sulit diserap menjadi bentuk yang lebih mudah diakses oleh tanaman berikutnya. Jadi, mustard bukan sekadar tanaman hijau biasa, melainkan dokter sejati bagi kebun Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang jawara sejati, tanaman penutup tanah untuk masalah-masalah paling menantang. Di urutan berikutnya kita punya gandum hitam, ri, musim dingin. Jika sawi adalah pelari cepat, maka gandum hitam ini adalah pelari maraton yang tangguh. Kekuatan utamanya tersembunyi di bawah tanah. Bayangkan saja, sistem perakarannya mampu menembus hingga kedalaman 1,5, bahkan 2 meter. Akar-akar ini, seperti ribuan bor kecil, menembus bahkan tanah liat yang paling padat dan terkompresi sekalipun. Mereka menciptakan saluran-saluran tak terhitung di dalamnya, yang pada musim semi akan memudahkan udara dan air mencapai akar sayuran Anda. Selain itu, gandum hitam adalah penumpas gulma yang sangat efektif. Tanaman ini tumbuh begitu lebat dan agresif sehingga tidak memberi kesempatan gulma, bahkan yang paling bandel sekalipun, untuk bertahan hidup. Ia juga sangat baik dalam menstrukturkan tanah serta menekan perkembangan banyak mikroorganisme penyebab penyakit. Namun, di balik semua keunggulannya, ada satu tantangan. Pada musim semi, membajak atau mencangkul lapisan rumput, dern tebal, yang dibentuk oleh gandum hitam bisa sangat sulit. Oleh karena itu, para pekebun berpengalaman menyarankan untuk memotongnya 2 hingga 3 minggu sebelum pengolahan tanah utama, agar bagian hijau dan akarnya sempat mengering serta melunak. Dan kini, kita sampai pada tanaman pupuk hijau paling menawan, dan bisa dibilang paling serbaguna dalam daftar kita. Perkenalkan, Phacelia. Tanaman ini sering dijuluki rumput lebah,
berkat bunga ungu mudanya yang lembut dan daun-daunnya yang berlekuk indah, memanjakan mata hingga datangnya embun beku. Namun, nilai utamanya bukan hanya pada keindahannya, melainkan pada keunikan karakternya. Keunikan Phacelia terletak pada fakta bahwa ia tidak memiliki kerabat genetik dengan tanaman kebun yang umum kita budidayakan, seperti kubis, tomat, atau mentimun. Apa manfaatnya bagi kita? Ini berarti Phacelia tidak menimbun penyakit umum di tanah yang sering menyerang tanaman-tanaman tersebut dan juga tidak menarik hama yang sama. Hal ini menjadikan Phacelia tanaman pendahulu yang sempurna untuk jenis bedengan apapun. Setelahnya, Anda bisa menanam apa saja tanpa khawatir mewariskan penyakit atau masalah tanah dari tanaman sebelumnya. Selain itu, sistem perakarannya yang bercabang luas sangat efektif menggemburkan tanah, menjadikannya ringan, gembur, dan berongga. Dan tentu saja, jangan lupakan bahwa Phacelia adalah salah satu sumber nektar terbaik. Dengan menanamnya, Anda tidak hanya menyehatkan tanah, tetapi juga menarik serangga penyerbuk bermanfaat ke kebun Anda, yang akan sangat membantu saat musim semi tiba. Selanjutnya, mari kita kenalan dengan apa yang bisa dibilang sebagai kuda pekerja yang setia di kebun, Oat. Jika Rai sering diibaratkan prajurit yang agresif, maka Oat adalah penolong yang lembut tapi sangat efektif. Tugas utamanya adalah memperkaya tanah dengan bahan organik, serta unsur-unsur penting seperti kalium dan fosfor yang esensial untuk mendukung pertumbuhan tanaman di masa depan. Hasilnya, tanah menjadi luar biasa ringan, gembur, dan berongga. Struktur tanah seperti ini sangat disukai oleh tanaman umbi-umbian, wortel, beet, dan parsnip. Di tanah yang gembur, umbi-umbian ini bisa tumbuh lurus, besar, dan cantik sempurna. Dan yang tak kalah penting, dibandingkan Ray, perawatan Oat di musim semi jauh lebih mudah. Oat tidak membentuk lapisan akar yang padat atau sod yang susah diurai, sehingga jauh lebih mudah untuk dibenamkan ke dalam tanah. Namun, Oat menunjukkan potensi terbaiknya justru saat bekerja dalam tim. Ia adalah pasangan ideal untuk tanaman pupuk hijau jenis legum yang akan kita bahas selanjutnya. Oat berfungsi sebagai penyangga alami bagi tanaman legum, mencegahnya rebah ke tanah, sekaligus menciptakan duet hijau yang sempurna, bekerja maksimal demi kesuburan kebun Anda. Nah, inilah pilihan kelima kita, yang bisa dibilang sebagai pabrik nitrogen kecil namun sangat produktif untuk kebun Anda. Tanaman ini adalah Vicia, yang kadang juga dikenal sebagai mouse pea di beberapa daerah. Seperti semua anggota keluarga polong-polongan, Vicia memiliki kemampuan yang luar biasa. Di akarnya, hidup dan bekerja bakteri bintil akar khusus. Pembantu mikroskopis ini menangkap nitrogen langsung dari udara yang sejatinya sulit diakses oleh sebagian besar tanaman, lalu mengubahnya menjadi bentuk yang mudah diserap dan menyimpannya di dalam tanah. Pada dasarnya, Anda mendapatkan pupuk nitrogen terbaik, alami, dan sama sekali gratis. Namun, seperti yang sudah kami singgung, Vicia adalah pemain tim sejati. Jarang sekali tanaman ini ditanam sendirian. Kombinasi klasik dan paling efektif adalah campuran Vicia Oat. Dalam kombinasi ini, Oat dengan batangnya yang kuat berfungsi sebagai penopang yang handal, mencegah tunas Vicia yang tipis rebah ke tanah dan membusuk. Dan Vicia pada gilirannya dengan murah hati berbagi nitrogen yang telah dikumpulkannya dengan tanah dan tanaman di sekitarnya. Pada akhirnya, Anda mendapatkan keuntungan ganda. Massa organik yang melimpah dan nutrisi tak ternilai bagi lahan tanam Anda berikutnya. Di urutan ke-6 dalam daftar rekomendasi kami, kita punya lobak minyak. Ini bukan sekadar pupuk hijau biasa, melainkan agen penggembur tanah alami yang bekerja jauh ke dalam lahan Anda. Kekuatan utamanya terletak pada akar tunggangnya yang panjang dan kokoh, mampu menembus jauh ke dalam tanah. Akar ini sanggup menembus lapisan tanah yang sangat padat, bahkan yang dikenal sebagai lapisan padas atau plaupan.
kondisi yang sulit ditembus hanya dengan sekop biasa. Dengan membuat terowongan-terowongan ini, akar lobak menciptakan saluran vertikal yang sempurna. Melalui saluran-saluran ini, baik air maupun udara yang sangat dibutuhkan akan mudah mencapai akar tanaman budidaya Anda di masa mendatang, terutama saat musim tanam. Namun, manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Ketika bagian atas tanaman ini mati setelah masa pertumbuhan atau terkena suhu rendah, akarnya yang perkasa tetap tertinggal di dalam tanah. Akar ini kemudian akan terurai, melepaskan banyak bahan organik berharga yang menyuburkan tanah. Lebih jauh lagi, akarnya berfungsi seperti pompa alami, menarik dan mengangkat mikroelemen penting dari lapisan tanah yang lebih dalam ke permukaan. Nutrisi ini sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh tanaman lain yang memiliki sistem perakaran yang lebih dangkal. Jadi, lobak minyak tidak hanya menggemburkan tanah, tetapi juga secara signifikan memperkaya lapisan tanah subur bagian atas. Terakhir, kandidat ketujuh kita ini mungkin agak tak terduga. Banyak orang mengenalnya sebagai bunga yang indah dan cerah. Namun, di balik keindahannya, ia adalah pupuk hijau kelas atas. Dia adalah lupin. Kita bisa menyebutnya reformator tanah yang sesungguhnya. Ya, seperti Vicia, lupin termasuk tanaman polong-polongan dan sangat baik dalam mengikat nitrogen di dalam tanah. Namun kekuatan utamanya, keunggulan uniknya, adalah kemampuannya untuk menetralkan atau mengurangi keasaman tanah. Lupin dapat tumbuh subur dan berkembang dengan baik, bahkan di tanah yang sangat miskin, berpasir, dan asam, tempat tanaman lain sulit bertahan hidup. Dengan akarnya yang kuat, lupin tidak hanya menggemburkan tanah, tetapi juga mengubah fosfat yang sulit larut menjadi bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Jadi, jika hasil analisis menunjukkan bahwa tanah di lahan Anda bersifat asam, menanam lupin tahunan di musim gugur akan menjadi solusi alami terbaik untuk masalah ini. Pada musim semi, Anda tidak hanya akan mendapatkan tanah yang kaya nitrogen, tetapi juga tanah yang lebih seimbang keasamannya, lebih sehat, dan siap untuk penanaman baru. Nah, disinilah letak keajaiban utamanya. Semua tanaman ini bukan sekadar pupuk hijau biasa. Ini adalah ekosistem utuh yang Anda ciptakan sendiri. Mereka tidak hanya menyuburkan tanah, tapi juga memulihkan, memperbaiki struktur, dan melindunginya. Bisa diibaratkan mengirim tanah Anda ke semacam sanatorium selama musim dingin, agar saat musim semi tiba, ia kembali segar dan penuh vitalitas. Anda tidak hanya menaburkan benih, tapi Anda berinvestasi pada kesehatan dan kesuburan hasil panen Anda di masa depan. Jadi, hari ini kita sudah membahas 7 penolong luar biasa untuk pemulihan tanah di musim gugur. Mulai dari mustard yang cepat tumbuh dan rai yang tangguh, hingga Phacelia serbaguna dan lupin penetral asam. Setiap tanaman ini memiliki keunggulannya masing-masing, dan pilihan terbaik tentu saja tergantung pada kondisi spesifik tanah Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan subscribe ke channel ini, agar tidak ketinggalan tips-tips baru untuk kebun dan pekarangan Anda. Nah, sekarang giliran Anda. Tanaman penutup tanah apa saja yang biasa Anda tanam di musim gugur? Atau mungkin Anda baru berencana untuk mencobanya? Bagikan pengalaman atau rencana Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.